Perkenalkan, nama saya Najwa Fitri Ahmad dengan NIM 230210402074 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena kesulitan belajar peserta didik di sekolah. Kesulitan belajar atau biasa disebut learning disabilities merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. Hakikat kesulitan belajar yaitu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman atau hambatan seperti gangguan dalam belajar, baik berasal dari faktor internal, siswa dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai kapasitasnya. Peserta didik yang dalam keadaan sehat dari aspek fisik dan psikis akan menampilkan gaya belajar yang wajar. Artinya, gaya belajar yang wajar adalah keadaan yang normal dalam proses menggali ilmu pengetahuan. Tetapi keadaan yang menghambat peserta didik dalam belajar seringkali menjadi gangguan dalam proses belajar. Kesulitan belajar atau learning disabilities memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, faktor internal yang dibagi menjadi dua, yaitu fisiologis dan psikologis. Pertama, fisiologis, yaitu kondisi siswa yang sedang sakit, adanya kelemahan atau cacat tubuh. Kedua, psikologis, yaitu tingkat intelijensi yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, dan minat belajar serta motivasi yang rendah. Yang kedua, faktor eksternal juga dibagi menjadi dua, yaitu faktor alamiah dan sosial. Pertama, alamiah, yaitu peralatan belajar atau media belajar yang kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan kondisi suhu dan cuaca. Kedua, sosial, yaitu faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Berikut merupakan kesulitan belajar atau learning disabilities bagi peserta didik, yaitu 1. Permasalahan dalam membaca atau biasa disebut disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang membuat anak sulit membaca. Anak yang mengalami kesulitan mengeja, mengingat huruf, mengenal kata. Misalnya kesulitan menyebutkan huruf-huruf pada membentuk kata topi, yaitu T, O, P, dan I, seperti yang terjadi pada anak ini. Kedua, permasalahan dalam bahasa. Gangguan bahasa lisan merupakan permasalahan dalam penggunaan bahasa seperti kesulitan memproduksi dan menerima percakapan. Ketiga, permasalahan dalam menulis atau biasa disebut disgrafia. Disgrafia merupakan gangguan belajar yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang menuliskan huruf atau kata dengan benar dan sebagian dari mereka menulis dengan lambat dan sulit dibaca. 4. Permasalahan dalam matematis atau biasa disebut dengan diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan belajar yang membuat anak sulit perhitungan matematis seperti kesulitan dalam menyusun urutan angka, mengingat, dan menggunakan operasi matematika. 5. Masalah perseptual. Anak dengan masalah persepsi visual mengalami kesulitan menyelesaikan puzzle atau melihat dan mengingat bentuk-bentuk visual, serta memiliki kecenderungan memutar balik huruf, misalnya D dibacanya B. 6. Gangguan atensi dan hiperaktif.
yaitu gangguan yang membuat anak menjadi sulit berkonsentrasi pada satu tugas dalam waktu tertentu, gagal mendengarkan orang lain, dan tidak berhenti berbicara. 7. Memory problem, yaitu masalah yang berdampak pada masalah ingatan di mana terjadi kesulitan dalam mengingat dan menyimpan kembali informasi setelah melihat atau mendengarnya. 8. Masalah emosional, itu gangguan yang membuat anak menjadi sering ditolak oleh teman-temannya dan memiliki konsep diri yang buruk. Jika tidak ditangani dengan tepat, maka anak ini memiliki resiko. Berikut merupakan penanganan atau solusi yang dapat dilakukan kepada anak yang mengalami learning disabilities. 1. Mencari tahu penyebab kesulitan anak berkonsentrasi. 2. Melakukan aktivitas yang dapat melatih konsentrasi. 3. Mencari strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. 4. Ajak anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 5. Selalu melakukan evaluasi terhadap anak. 6. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 7. Mengendalikan tingkat kesulitan tugas sesuai dengan level dan secara bertahap. 8. Mengerjakan regulasi diri dan cara memonitor diri dalam belajar. Yang ke-9, menggunakan alat bantu belajar seperti adanya gambar, diskusi, menampilkan video. Yang ke-10, memberikan kesempatan lebih banyak untuk latihan dan juga diberikan umpan balik. Selain itu, keterlibatan orang tua juga penting dalam menangani kesulitan belajar pada anak. 1. Menghargai usaha anak. 2. Mencoba membuat rutinitas dalam kegiatan sehari-hari. 3. Membantu anak untuk bergaul atau berteman. 4. Bersikap simpati tetapi tegas dan jangan terlalu memaksa anak. Begitulah tadi penjelasan mengenai kesulitan belajar atau learning disabilities pada peserta didik. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.